Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantritan Suteja, kali ini Culu 9 ingin mengetengahkan tentang raja-raja kuno Sumeneb dan seperti apa perkembangan pemerintahan masing-masing raja. Setidaknya pada 3 fase perkembangan, yaitu fase perintis, fase tanpa catatan, dan kemudian fase kebangkitan. Tantritan Suteja, sumber informasi mengenai sejarah para raja kuno Sumeneb ini saya mengacu pada buku yang berjudul Sejarah Madura Selayang Pandang yang ditulis oleh Abdurrahman. Nah, kalau kita menelaah sejarah raja-raja kuno Keraton Sumeneb, kita akan menemukan beberapa fase perkembangan. Pertama adalah fase perintis. Tentu saja ini adalah fase paling awal dari Keraton Sumeneb, yang tentu saja tokohnya tidak lepas dari sosok yang bernama Arya Wiraraja. Di mana awalnya Arya Wiraraja ini adalah elit petinggi kerajaan Singasari yang waktu itu diperintah oleh Prabu Kertanegara. Hanya saja karena Arya Wiraraja ini memiliki visi politik kekuasaan yang berbeda dengan Prabu Kertanegara, sehingga Arya Wiraraja diasingkan ke tempat yang jauh dari pusat pemerintahan, yaitu pedalaman Madura, Madura Timur, Sumeneb. Di Sumeneb ini kemudian beliau diangkat sebagai adipati. Namun karena posisi adipati ini memiliki kekuasaan yang otonom, sehingga orang-orang Madura seringkali lebih suka menyebutnya dengan raja ketimbang adipati. Masa Arya Wiraraja memerintah ini terbilang cukup lama, yaitu sekitar 24 tahun. Dari tahun 1269 hingga 1293. Sejarah tentang Arya Wiraraja ini justru lebih banyak berbicara tentang sepak terjang beliau di luar Madura. Namun begitu, kita sebenarnya masih bisa mereka-reka sejauh mana perkembangan Sumeneb baik secara politik, ekonomi, melalui berbagai peristiwa atau persinggungan Arya Wiraraja dengan raja-raja di tanah Jawa. Misalnya pengerahan Arya Wiraraja untuk babas alas hutan tarik dan mendirikan pusat pemerintahan dan merintis berdirinya pusat ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan. Kemudian juga ketika Arya Wiraraja mengerahkan orang-orang Madura untuk menumpas pasukan Mongol. Dari kemampuan orang-orang Madura yang mampu melakukan perjalanan ke Trowulan di Mojokerto itu, kemudian babat alas dan macam-macam, ini kan tentu membutuhkan logistik dan pendanaan yang besar. Dengan kata lain, ini hanya bisa dilakukan kalau kondisi ekonomi di Sumeneb itu atau di Keraton Sumeneb itu stabil. Kemudian termasuk pengerahan orang-orang Madura dalam penumpasan pasukan Mongol ini juga menunjukkan bahwa Arya Wiraraja tidak menyampingkan pentingnya membangun pertahanan militer walaupun beliau sebagai adipati. Dan fase kedua adalah fase tanpa catatan. Kenapa disebut fase tanpa catatan? Karena memang jalannya sejarah Keraton Sumeneb itu memasuki fase-fase yang gelap. Kita tidak mengetahui apapun tentang perkembangan Sumeneb, kecuali 3 hal, yaitu nama-nama raja, tahun pemerintahannya, dan lokasi keraton. Nah, fase tanpa catatan ini sudah dimulai dari pengganti Arya Wiraraja, yaitu adiknya yang bernama Arya Banga. Kita tidak memperoleh informasi apapun perkembangan Sumeneb di masa beliau, kecuali tahun pemerintahan dan lokasi keraton, di mana Arya Banga ini berkuasa dari tahun 1293 hingga 1301. Sementara keratonnya, beliau ini memindah keraton dari lokasi awal di zaman Arya Wiraraja di Batu Putih, dipindah ke Benasare. Kemudian putranya yang bernama Arya Danurwendo menggantikan beliau. Dan Danurwendo ini juga memindah keraton dari Benasare ke Aenganyar. Kemudian digantikan oleh Arya Asropati. Dalam masa Asropati ini posisi keraton masih sama, yaitu di Keraton Aenganyar. Penerus beliau yaitu adalah Penembahan Joharsari. Beliau ini juga memindah keraton. Dari posisi keraton di Aenganyar kemudian beliau pindah posisinya ke Bluto. Kita hitung ada 4 generasi raja-raja Sumeneb yang kita tidak mengetahui, hampir tidak mengetahui perkembangan Sumeneb. Nah, demikianlah Tantritan Suteja sekelumit tentang sejarah Sumeneb dan fase perkembangannya
pada 2 fase ya. Semoga nanti masih bisa kita lanjutkan pada fase berikutnya, yaitu fase kebangkitan. Di mana pada fase ini Keraton Sumenep kembali menuju gelanggang politik kekuasaan di Nusantara, terutama di Jawa. Hal ini saya akan mengulang kembali kejayaan Keraton Sumenep di masa Arya Wiraraja. Salam Celurit 9.